cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur. Dicukur. Biar jadi kayak bapak dia. Pinjam pisau cukur, cukur bulu paha. Apa yang mau dilapor? Woi. Apa kalian melapor? Kalau dilaporkan ya saudara kita ini berarti mereka pengecut. Harusnya yang dilaporkan itu yang besar-besar gaungnya. Masa yang kecil-kecil kayak gitu baru orang perlihatkan foto aja suruh gunting rambut mau dilaporin. Ya. Cemen lu, bro. Cemen. Laporkan yang nantang seluruh pendeta untuk berdebat. Ah, itu baru hebat. Nah, yang dilaporin yang kayak gitu-gitu cuma diperlihatkan foto, memalukan. Kalau kalian punya wajah, dengarkan ya, kalau kalian punya wajah, punya harga diri, malu digituin Tuhan kalian, ya harusnya yang menginjak Bibelmu itu yang kau lapor. Betul. Orang cuma lihat foto, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu, potong rambutmu. Jangan kayak perempuan, potong rambutmu, dilaporin. Sementara ada yang jelas-jelas menggunakan seragamnya Tuhanmu, joget-joget, kau malah berkongko. Di mana otakmu? Mending habis jangan cebok, colek, gitu. Orang berkata, potong rambutmu. Dia cuma bicara sama foto pun, kamu luka. Kamu luka. Tuhanmu diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung di pohon, kalian malah jilat pantatnya. Kamu nggak sadar Tuhanmu itu digituin? Kamu nggak anggap itu penistaan, malah pahlawan? Bodohnya. Baru-baru ada misionaris datang di tempat kegiatan Islam, apologet Islam. Tuhanmu gambarnya burung merpati, diinjak, dibakar. Mana laporanmu? Mana? Saya ludahin lagi, Akhi. Ludahin lo, Tuhanmu burung merpati. Tuhanmu yang manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhanmu yang burung merpati, 100% burung, 100% Tuhan. Diludahin, dibakar, diinjok, kalian diam, nggak dilapor. Sedeng lu pade. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bagaimana ocehan si Jumah. Kalau kita balik kata-katanya itu ya, itu tentu saja itu demo besar-besaran ya, demo besar-besaran di Republik Indonesia ini. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, kalian sudah melihat bagaimana kemudian ya dia itu menghubungkan antara kasus Entok ini dengan si logika waktu itu yang menginjak Alkitab ya. Nah teman-teman sekalian, yang pertama yang perlu kita beritahukan kepada Juma, ingat yang melaporkan ini bukan apologet Kristen loh. Yang melaporkan ini juga ya bukan para pendeta. Catat itu ya, catat. Yang melaporkan bukan para pendeta, beda dengan kalian yang berbondong-bondong aliansi ulama ya, seperti kasus siapa itu, si Anabata waktu itu, ya kan? Karena dia bilang apa waktu itu ya, mau sunat itu kah, mau sunat Tuhannya Islam kah, atau bagaimana kah waktu itu? Mana dia berkusunatin dia katanya. Oh langsung dilaporkan itu juga, demo waktu itu ya, ramai waktu itu.
Waktu harus ditangkap katanya. Kalau tidak, jangan salahkan kami juga. Ya, jadi artinya bahwa ya itu disertai oleh para ulama ya, aliansi ulama yang ada di Medan pada waktu itu yang mendesak ya Polda Sumut. Nah, yang melaporkan si Entok ini itu adalah ya pemuda Batak Bersatu, kemudian ada apalagi Hurian Batak apalah itu HBB begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya kalau seandainya Juma tidak terima kenapa Entok harus dilaporkan karena menghina gambar itu, ya seharusnya Juma datangi dong. Polda di sana itu datang. Saya berharap Juma ya kita dorong, kita support. Ayo Ustaz Juma, ayo datang ke Polda, lalu Anda nuntut di sana Polda Sumut. Ya, Anda berikan argumentasi Anda terkait, oh itu kan hanya gambar saja, itu belum juga itu gambar Yesus. Silakan Anda berargumentasi, apakah kemudian Ratu Entok bisa dibebaskan dari jerat hukum. Nanti kita akan lihat bagaimana perjuangan api, ya kan? Anda kan sebagai ketuanya, ya kan? Lalu teman-teman sekalian, tadi juga si Juma tantang tuh. Ya tantang, ya kurang lebih tantang pelapor ya. Yang melaporkan kan ada beberapa lembaga itu, ya lembaga kemasyarakatan di Kota Medan yang melaporkan si Entok. Nah sekarang Juma menantang itu, laporkan saya ini yang menantang seluruh pendeta-pendeta. Tantangnya pendeta. Itu siapa namanya? Ya udah dibalas itu oleh si Rudi ya, Bang Rudi, si sang debater. Ya, tantang seluruh para ulama juga. Ya, dia tantang juga itu. Bahkan Ustadz Juma ditantangnya. Berdebatlah, lawanlah dia. Teman-teman, satu hal saya kasih tahu. Kenapa Juma menantangnya pendeta-pendeta? Karena pendeta tentu saja sibuk mengurusi jemaatnya. Ya kan? Tidak paham tentang Al-Quran, hadis, istimewa ulama, kitab kuning, ya kan? Dan kitab-kitab yang dipercayai oleh umat Islam, yang dipercaya oleh Juma ini, teman-teman sekalian, tidak dikuasai oleh para pendeta, termasuk saya, teman-teman sekalian. Saya sebagai gembala, sekalipun saya terjun dalam apologet untuk meluruskan, membela iman kita, tapi saya jarang bahas Islam. Kenapa? Karena saya, ya pertama, tidak penting buat saya, ya, karena toh juga kalau bongkar-bongkar itu, saya open camp. Ya sudah lama saya diciduk, teman-teman sekalian. Jangankan itu kiamat saja yang tidak ketahuan wajahnya, raja debat saja, Sofiatul saja, ya bahkan beberapa apologet Kristen yang tinggal di Indonesia yang tidak open camp saja itu dicari. Ya, kiamat saja sampai didatangi loh, walaupun itu salah orang ya. Ya, kalau memang itu kiamat, otomatis sudah ditangkap sampai pada hari ini. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan itulah mereka ya, khususnya ketua API ini yang bernama Juma ini, dia kepanasan, dia kejang-kejang ketika penghujat-penghujat Kristen, penghina-penghina Kristen itu diproses secara hukum. Dia tidak terima dan kemudian dia menantang tadi ya. So, bagaimana dengan dia yang selalu menghina, selalu menghujat, seolah-olah polisi takut sama dia, takut menangkap dia, takut untuk memproses dia. Nah, teman-teman, menurut saya ya, untuk pihak penegak hukum, untuk segera diproses orang ini, karena kalau tidak ini akan terus menjadi provokator ya di tengah-tengah umat beragama. Karena saya lihat di beberapa video dari Juma ini, dalam debat-debatnya, diskusinya juga itu sudah luar biasa. Bahkan ada video-video yang monolog dia ya sendiri, kemudian dia menghina Kristen, menghujat Kristen. Nah teman-teman, ada berulang kali dia mengatakan, dan yang menjadi senjatanya itu dia mengutip dari Galatia itu kalau tidak salah, ketika berkata terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah teman-teman, dia potong sampai di situ teman-teman. Dia tidak membaca selanjutnya. Kenapa mereka tidak membaca secara keseluruhan ayat-ayat itu teman-teman? Karena memang kita tahu niat mereka itu adalah untuk menghina, untuk menghujat. Itulah sebabnya mereka hanya memotong ayat dan tidak peduli konteksnya seperti apa ya. Nah teman-teman, jadi inilah yang perlu kita waspadai
menghargai mereka-mereka yang selalu melakukan ujaran-ujaran kebencian, memprovokator umat. Karena saya dengar bahwa mereka itu tidak senang ketika Ratu Entok dan juga ada Nora Aritonang itu yang akhir-akhir ini menghina Yesus ya. Dan itu sudah dilaporkan teman-teman. Kalau Ratu Entok itu sudah diproses dan kemudian sekarang tinggal Nora Aritonang ini. Dan ada juga Uni Riva bahkan termasuk Juma ini teman-teman ya. Seolah-olah punya mereka lah negara ini teman-teman. Merasa sudah mayoritas. Dan kita tahu ya bahwa yang melaporkan Ratu Entok itu sebenarnya bukan para apologet Kristen, bukan para pendeta, tetapi malah saya lihat di Sumatera Utara di Medan itu ada ustadz yang terlibat dalam melaporkan hal itu. Kenapa? Karena mereka itu memang cinta damai. Ada saudara-saudara kita Muslim sendiri bahkan memviralkan hal itu, mengkritik mereka-mereka yang menghina agama lain. Nah, teman-teman, bukan Kristen, justru Islam sendiri terlibat dalam melaporkan atau ikut juga melaporkan Ratu Entok ini dan juga Nora Aritonang. Nah, teman-teman, artinya bahwa memang hanya segelintir orang lah yang tidak cinta damai. Seperti si Juma ini menurut saya memang karena memang dia tidak mau damai, sehingga dia merasa dijolimi ketika penghina-penghina penghujat Kristen itu diproses secara hukum. Nah, dia maunya hanya Kristen aja lah yang diproses secara hukum. Ini negara hukum, bro. Jadi semuanya setara di mata hukum. Tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas. Emangnya kau siapa? Kan begitu. Ini negara hukum. Jadi kita harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun kalau sudah dilaporkan, ya silakan dilaporkan. Entah itu mungkin ada Kristen yang menghina agama lain, atau siapapun, atau pendeta, ya silakan dilaporkan. Negara kita negara hukum, bebas untuk melaporkannya. Jadi itu saja menurut saya teman-teman ya. Jadi kita bisa menilai sendiri ya. Jadi kiranya ke depan kita lebih kondusif lagi, kita lebih damai lagi, kita lebih saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai segelintir orang seperti si Juma Uni Riva, Nora Aritonang, dan si Ratu Entok ini, jangan sampai mereka segelintir orang ini merusak ya kerukunan umat beragama. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.